Oke, balik lagi bersama saya Atel di podcast Ngawur. Oke, kali ini kita kedatangan tamu atau narasumber itu dari, nanti kita cari tahu aja bareng-bareng. Terus juga saya sedikit ciri-ciri orangnya itu ya, dia itu ganteng, keren, punya gokil abis lah. Dia juga salah satu penggiat seni di kampus kita. Terus juga banyaklah hal-hal menarik dari dia. Kalau gitu kita panggil saja orangnya. Ini dia. Halo. Mas, sebelah sana mas. Oh. Kocak udah kelihatan kocak. Halo. Selamat malam mas. Malam Mas ya. Bisa dilihat sendiri ya. Di kali ini kita bersama Mas Faro. Beliau adalah seorang penggiat seni dari UIN Walisongo di fakultas kita lah terutama. Nah, mungkin bisa langsung aja ke Mas Faronya. Monggo Mas, barangkali ada yang mau disampaikan dulu. Ya, halo teman-temannya Atoy. Sebenarnya perkenalkan nama saya Faro Rizky Muhammad. Kebetulan saya nggak bisa seni, saya cuma bisa ngoceh aja sebenarnya. Tapi diundang sama Mas Atoy suruh ngomongin tentang Kita mau ngomongin ini Mas, budaya lokal dan juga media modern. budaya lokal Dalam dalam media modern. Nah itu Menurut Mas Faro sendiri nih, kita langsung aja ya Mas ya. boleh. Langsung aja nih Mas. Menurut Mas Faro sendiri tuh perkembangan budaya lokal di UIN lah, kalau nggak di sini tuh sekarang kayak gimana Mas menurut Mas Faro? Kalau menurut saya ya, budaya lokal banyak ya, budaya lokal itu mungkin yang nggak asing di telinga mahasiswa sekarang terutama UIN adalah teater. Itu bisa dibilang budaya lokal. Tapi kalau menyebutkan budaya lokal juga banyak kan, misal dari apalagi di Indonesia nih, Indonesia itu kan banyak suku dan setiap sukunya pasti ada suku yang setiap sukunya tuh pasti memiliki budayanya masing-masing. Terutama karena kita juga ada di Jawa Tengah. Lah, yang identik di Jawa Tengah kan Masnya tahu nih, kalau misal tentang kayak Jepang itu tahu jarang budaya lumping Ya, tahu. Budaya lumping tahu. budaya lumping itu salah satu juga budaya lokal. Tapi kalau dibilang teater itu 50-50 ya Mas, antara budaya lokal sama kesenian. Tapi kalau bisa di satu padukan antara kesenian dan Juga budaya lokal. dan budaya lokal dalam teater ini, karena teater juga ada sangkut pautnya sama budaya lokal. Kalau melihat budaya lokal di UIN Walisongo sekarang juga banyak sih antusias setiap mahasiswanya itu. Setiap mahasiswa ingin ikut dan partisipasi terhadap budaya lokal itu banyak, terutama dari segi kreativitas, dari segi apa ya, menampakkan diri. Nah itu kan yang sekarang lagi dicari itu kalau mahasiswa ya, apalagi adanya TikTok, Terus Instagram, TikTok, YouTube, ya sosial media itu kan bisa apa ya, ngangkat budaya lokal juga sebenarnya, dan ngangkat apa ya, engagement individu. Mungkin Mas Tato ini buat podcast kayak gini, nantinya diupload di YouTube, YouTube. Itu kan nanti bakal ada engagement sendiri buat Mas Tato. Tapi kalau berbicara tentang budaya lokal, terus di UIN pertama sama media sosial itu sebenarnya sudah berjalan di mana ini? Saya ikut teater itu dari 2015 akhir gitu. Udah lama banget kerja Mas ya? Wah, soalnya cuma ikut-ikut tau. saya nggak mahir, belum dikatakan mahir karena belum setara sama Reza Radian. Yang keren banget ya kalau gitu ya. Nah, Masnya itu berarti pas
Di bagian sini itu di bagian sini apa itu mas? Dulu pas masih ketika sini. Saya alhamdulillah ini saya boleh flexing nggak? Boleh ya Allah. Ini nanti saya tulisin dulu, flexing dulu. Harus di bawah sini nanti dikasih tulisan Flexing dulu. flexing dulu. Oke. Jadi saya mau flexing dulu. Saya alhamdulillah bisa melukis. Jago banget berarti ya. Kalau dibilang jago enggak ya, tapi bisa aja. Yang penting bisa. Saya soalnya udah pernah lihat sendiri mas. Baca gitu. Ini termasuk ini bukan saya yang gambar. Bukan saya. Keren mas. Terkecoh sedikit lah. Gitu. Terus saya juga bisa di musik. Jagonya di gitar apa di apa gitu mas? Kebetulan saya dipegang kabel. Oh megang kabel. Kabel. Kamu musik tanpa kabel nggak bisa mas? Dan pakai bluetooth itu biasanya. Pakai bluetooth juga harus kabel mas. Nyalain soundnya. Enggak, saya bisa gitar, keyboard, bass itu bisa mas. Keyboard ini mas. Keyboard ya. Kebetulan karena saya sekarang lagi jadi penulis. Lagi nulis apa ini mas sekarang? Terus saya sekarang lagi nulis skripsi mas. Jadi saya ya tulis ilmiah. Iya, itu kan juga karya saya. Seni ya? Seni itu seni. Terus juga saya kalau di aktor saya mungkin baru pentas itu sekitar 13 kali. 30 atau 13? 13 aja. Terus 30 banyak kan buat kaki saya. Ini kayaknya hilang-hilang ini. Pura-pura biar kelihatannya sedikit gitu ya. Enggak juga. Itu 13 kali. Terus alhamdulillah saya 3 kali jadi sutradara sebuah pementasan. Lo di pentas gitu, seni teater gitu ya? Iya, saya lebih condong ke teaternya sih sebenarnya daripada ya meskipun saya masih harus berburu, saya mengamini bahwasanya diri saya itu masih kurang lah di bidang sutradara, tapi alhamdulillah saya sudah pernah dipasrahin jadi sutradara. Bukan flexing lagi kalau ini, tapi saya ampun sepuh, saya takut salah ngomong. Izin dulu. Izin dulu ya. Ini. Mas ini belum diminum loh? Boleh. Minta ya mas. Itu yang buat masnya. Makasih mas. Nah ini lanjut ya mas ya. Menurut masnya mas Faro sendiri nih. Jadi budaya tradisi sama media dan juga generasi sekarang itu lebih mudah untuk disatukan atau enggak sih mas? Oh iya. Daya lokal. Ya, Daya lokal. Gen Z ya. Gen Z ya. Gen Alpha juga lah. Gen Alpha itu kayaknya masih kecil, belum tahu kesenian. Dia masih taunya cuman mainan apa namanya? Mobile Legends atau yang lainnya. Gen Z ya terutama ya. Gen Z terus sama media sosial, karena Gen Z yang bersinggungan sama media sosial saat ini ya, itu sangat bisa disatukan. Karena apa? Untuk ini budaya lokal itu kan harus dilestarikan. Salah satu cara menggunakan atau salah satu cara melestarikan kebudayaan itu dengan cara media sosial mas, menurut saya. Karena apa? Karena dengan media itu kita bisa apa ya, menyebarluaskan secara bebas menyeluruh, dan mungkin satu dunia bisa melihat itu. Sedangkan kalau kita nggak menggunakan media sosial, siapa yang menonton pementasan ini? Ibarat kata simpel, mungkin kalau buat TikTok, buat YouTube, Instagram itu agak susah mas. Hal paling mudah sekarang ya Apa sama yang lain? Saya kurang lebih Nah, sambungannya seperti ini. Mas Ate membuat sebuah pertunjukan kesenian dengan Mas Ate menggunakan pamflet terus menyebar WA. Secara tidak langsung Mas Ate sudah mempublikasikan. Oh di story gitu ya mas? Di story. Nah, itu salah satu guna media sosial menurut saya. Di perkembangan zaman yang memang amat sangat penuh drama ini, juga media sosial sangat dibutuhkan. Ini kebetulan hampir sama mas, sama kayak skripsi saya.
Apa tuh Mas? Kalau ini kan membahas tentang budaya lokal Kalau skripsi terhadap media sosial ya, di era sekarang. Kalau saya, skripsi saya itu tentang radio di sebuah tempat tinggal saya. Itu sebagai media dakwah. Oh, jadi radio tuh digunakan buat berdakwah. Dulu kan radio memang digunakan untuk berdakwah. Oh, masa Mas? Iya, awal tuh kan gitu, tapi kan seiring berjalannya waktu karena ada TV, YouTube dan TikTok apalagi Clipper dan sebagainya itu kan, makanya radio agak sampingan. Seefektivitas apa? Itu sama halnya kayak yang sekarang kita bahas. Kebudayaan itu adalah subjek utama yang harus dilestarikan. Terus media sosial itulah objek. Jadi ketika subjek ada predikat dan objek akan menjadi satu kesatuan seperti itu. Kalau menurut saya ya Mas. Oh, lanjut nih Mas ya. Oke. Ya, fenomena yang sering disebar di TikTok tuh Mas, kayak orang main yang tadi kata Masnya itu apa? Yang kuda itu Mas? Udah lupa Iya, ya? kuda Udah lupa lumping. ya? Kan sering ada yang kerasukan. Itu kan salah satu fenomena media sosial yang di budaya lokal gitu Mas. Itu kan budaya lokal yang mengangkat lewat media TikTok gitu. Kayak sering disebar kayak orang-orang yang main kuda lumping terus kerasukan itu, menurut Masnya gimana tuh Mas? Saya sendiri, saya pribadi kerasukan belum pernah ya Mas. Jangan sampai lah ya. Saya takut makan beling. Tapi saya main kuda lumping saya pernah. Dan teman saya yang kerasukan juga pernah. Saya pernah Pas main kuda lumping itu Mas. teman saya ada. Tapi kalau saya sendiri belum pernah. Saya kadang juga berpikir gimana sih rasanya kesurupan. Berarti Mas Faro ini imannya kuat ya Mas ya? Kuat dong. Alhamdulillah saya sholat 5 waktu. Jadi kalau tanggapan saya terkait itu yang kerasukan dan sebagainya itu ya memang no problem sih untuk dipublish. Cuman kita sebagai pengguna media sosial nih, terutama penikmat video-video seperti itu atau nggak sengaja nih lihat kok keluar di pencarian kalian atau di beranda gitu keluar, ya kita bisa ambil sisi positifnya aja. Toh kalau misal kerasukan, nggak semua orang itu bisa kerasukan. Tapi kalau menurut sampai nih Mas ya, itu membuat citra budaya lokal itu jadi baik atau gimana itu Mas? Kan maksudnya di media sosial itu ada positif ada negatif, terus juga hal yang banyak itu Mas ya. Jadi kita tidak bisa menyaring itu loh Mas. Nah, oke. Mas Faro sendiri Kalau menurut saya itu seperti itu. Nah, bisa dikatakan kalau saya, karena saya nggak terlalu suka hal seperti itu, saya mengatakan itu negatif. Karena saya pribadi, terlepas dari orang lain mau ngomong itu ada yang positif dan nggak apa-apa, boleh, saya memperbolehkan itu. Tapi saya pribadi bilang itu bahwasanya itu negatif karena apa? Ya selayaknya kita pemeluk agama Islam, makomnya ketika kita makan ya makan apa ya, makanan ya, bukan makan beling, bukan makan kembang ya. Itu kan nggak sesuai makom gitu. Ya, saya cuma menilai dari segitunya aja sih. mungkin itu aja sih Mas buat kali ini ya. Mungkin next kita bakal lebih kompleks dalam bahas ini. Ya mungkin sekiranya Mas Faro bisa datang lagi nih ntar ke podcast kita ya. Boleh. Mungkin kalau sudah tembus berapa ribu penonton nih Mas. Buat Kita bakal buat lagi ini ketika tembus 1 juta. 1 juta penonton. 1 juta penonton. Nanti lanjut ya. Kita lanjut. Oke, mungkin cukup itu kali ini. Saya atau Imam undur diri dan juga Mas Faro pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.